Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang macam-macam hadas dan wudu. Materi fikih kelas 7 masih dalam pelajaran Toharoh. Selanjutnya adalah pengertian hadas. Menurut Ibnu Manzur, dalam lisan Al-A'rab, bahwa hadas secara bahasa berarti sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini adalah menurut Ibnu Manzur. Dari definisi di atas menunjukkan bahwa pada awalnya manusia itu suci, tapi karena melakukan perbuatan tertentu yang menjadikan manusia tidak pada kondisi suci. Nah, agar kembali suci, maka hadas perlu diangkat dengan toharoh, dengan bersuci. Kemudian adalah macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, cara menyucikannya adalah dengan berwudu. Kemudian hadas besar, dan cara menyucikannya adalah dengan mandi besar. Apabila tidak ada air, kedua-duanya bisa diganti dengan tayamum. Kemudian hadas kecil. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Hadas kecil itu adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil adalah karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, kecuali air mani. Kalau air mani, yaitu kalau keluarnya adalah merupakan hadas besar. Yang kedua, karena hilang akalnya, bisa disebabkan mabuk, bisa disebabkan gila, dan juga bisa disebabkan oleh tidur atau pingsan. Yang ketiga, yaitu persentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Ini adalah kulit dengan kulit, ya. Yang bukan mahram. Ini yang bukan mahram, yang haram. Yang bukan mahram maksudnya adalah yang halal kawin. Jadi laki-laki dan perempuan itu halal untuk menikah tanpa ada batas yang menghalanginya daripada persentuhan antara dua kulit tersebut. Namun bila ada sesuatu yang menghalangi dari kulit ke kulit itu, maka wudhunya tidak akan batal. Dan keduanya adalah dewasa. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan, karena sebab menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan anak, misalkan dengan telapak tangan bagian dalam atau jari atau ujung-ujung jari. Itu adalah hadas kecil. Maka bila mana kita melakukan hal yang demikian, maka kita tergolong atau dalam keadaan hadas kecil. Kemudian hadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya menjadi suci maka harus mandi besar. Apabila tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas besar adalah yang pertama, karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan, atau disebut bersetubuh atau berhubungan suami istri, baik mengeluarkan air mani ataupun tidak. Yang kedua, karena disebabkan oleh keluar air mani, baik karena sebab bermimpi atau sebab yang lain. Apabila keluar air mani, maka wajib untuk mandi karena dia merupakan adalah hadas besar. Yang ketiga, karena sebab haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan, dari rahim perempuan yang sehat, yang telah dewasa pada setiap bulannya. Nah, setelah haid, karena haid itu merupakan hadas besar, maka setelah haid wajib mandi. Kemudian adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Maka ibu yang demikian terkena ataupun dalam kondisi keadaan hadas besar. Kemudian karena wiladah ini adalah melahirkan, meskipun yang keluar dari rahim itu tidak berupa anak atau cuma berupa darah. Kemudian adalah karena meninggal dunia,
kecuali meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan. Ini adalah hadas besar. Kemudian, apa itu wudhu? Kita akan mempelajari tentang wudhu. Pengertian wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, wudhu wajib dilakukan saat akan melakukan ibadah sholat, ibadah tawaf, menyentuh Al-Quran, atau membawa Al-Quran, atau menyentuh mushaf atau lembaran yang ada tulisan Al-Quran. Berikut adalah beberapa kutipan dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar hukum harusnya melakukan wudhu saat akan sholat. Adapun dalil perintah berwudhu dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, ini adalah dalil tentang perintahnya kita berwudu sebelum melakukan sholat. Kemudian adalah syarat sah wudu. Ini adalah syarat sah wudu. Yang pertama harus Islam, beragama Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz ini adalah seseorang yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana makanan, mana minuman, mana kurma, mana batu. Sudah bisa membedakan mana pakaian, mana baju, mana celana. Itu adalah merupakan sudah masuk usia tamyiz. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Maka seorang perempuan bila mana dalam keadaan haid atau nifas, bila mana dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Yang keempat, bersih dari hal-hal yang mencegah air sampai ke kulit. Bersih dari hal-hal yang mencegah air sampai ke kulit. Misalkan ada sesuatu atau ada hansaplas atau plester atau cat atau tinta yang ada pada anggota badan yang wajib dibasuh, seperti misalkan hansaplas menempel pada permukaan muka. Di sini adalah muka termasuk adalah perkara yang wajib untuk dibasuh, lalu dia menghalangi air sampai ke muka. Itu adalah hal yang menyebabkan wudhunya tidak sah, maka harus dilepas sebelum berwudhu. Kemudian dalam anggota wudhu tidak ada sesuatu apapun yang bisa merubah air. Misalkan muka ada bedak atau ada make up, atau pada bibir ada lipstick, atau pada alis ada celak. Maka hal yang demikian adalah bisa membuat air menjadi berubah warnanya atau berubah rasanya. Maka hal yang demikian adalah harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum kita berwudu. Kemudian harus mengerti dengan rukun-rukun wudu, kefarduan wudu. Yang ketujuh, tidak meyakini salah satu dari rukun itu adalah sebagai sunnah. Misalkan membasuh muka adalah wajib, jangan menganggap membasuh muka sunnah. Kemudian adalah membasuh kedua tangan adalah wajib, jangan menganggap membasuh kedua tangan itu adalah sunnah. Yang delapan, harus menggunakan air yang suci mensucikan, adalah air mutlak, air tohir mutohir, air yang suci dan dapat menyucikan, misalkan air sumur, air hujan, air laut, air sungai, dan air sebagainya, sebelum tidak tercampur dengan benda yang suci atau tidak kejatuhan oleh benda yang najis. Yang kesembilan, telah masuk waktu. Telah masuk waktu bagi siapa? Bagi orang yang selalu mengeluarkan hadas. Ini maka bagi orang yang selalu mengeluarkan hadas atau daimul hadas, maka dia berwudunya ketika sudah masuk waktu sholatnya. Yang ke-10, terus menerus bagi orang yang selalu mengeluarkan hadas. Maksudnya dari dia berwudu ke sholat, dia jangan ada celah bagi orang yang selalu berhadas. Namun bagi orang yang sehat, meskipun wudunya tadi pagi asalkan tidak batal, bisa digunakan untuk sholat zuhur atau asar. Kemudian setelah syarat sah, kita akan membahas tentang rukun-rukun wudu. Nah, rukun wudu ada 6 ya. Yang pertama, berniat di dalam hati ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh wajah atau membasuh muka.
Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, ya. Yang keempat mengusap sebagian dari kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam tertib berurutan. Adapun rukun atau fardu adalah hal yang wajib dilakukan dalam sebuah ibadah dan tidak sah suatu ibadah jika salah satu rukun atau fardu tidak dikerjakan. Maksudnya rukun fardu itu adalah termasuk bagian daripada ibadah itu sendiri, seperti membasuh muka adalah fardu wudhu dan bagian wudhu itu sendiri. Maksudnya apabila salah satu dari rukun ini tidak kita lakukan, tidak sesuai, maka wudhu kita tidak sah. Misalkan ini membasuh wajah tidak kita lakukan atau tidak sempurna, maka wudhu kita tidak sah. Atau tertibnya apa? Berurutan, ya. Dari membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki, maka harus berurutan. Maka wudhu tidak sah bila mana membasuh kedua kaki dulu baru membasuh kedua tangan. Adapun niat wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian apa saja perkara-perkara sunnah dalam berwudu. Ini adalah perkara sunnah dalam berwudu. Yang pertama bersiwak sebelum berwudu, itu ada gambar yang kita tampilkan. Yang kedua membaca ta'awudz dan basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga melafazkan niat. Ya, niat itu tadi kan wajibnya di dalam hati, namun mengucapkan niat nawaitul wudu'a itu adalah sunnah. Yang keempat membasuh kedua telapak tangan, ya. Kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung disebut dengan istinsyaq, lalu menghembuskannya disebut dengan istinsyar. Yang kemudian adalah membasuh dengan 3 kali basuhan. Apa? Membasuh tangan 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh kaki 3 kali, mengusap kepala 3 kali. Itu adalah sunnah sebagai kesunahan. Kemudian menggosok-gosok, ya, mencela jari jemari, ya, mendahulukan anggota sebelah kanan dibanding sebelah kiri, membasuh dengan melebihkan dari batasan yang wajib. Maksudnya bila untuk siku, ya, maka dilebihkan sedikit, itu adalah kesunahan. Membasuh telinga, membasuh kedua telinga. Kemudian berwuduk dengan cara duduk dan menutup aurat, hadap ke arah kiblat, menghemat air, tidak boros dengan air. Kemudian berdoa setelah berwuduk. Kemudian perkara yang makruh dalam wudhu, ini adalah perkara yang makruh dalam wudhu. Pertama, boros dalam menggunakan air atau terlalu sedikit menggunakan air. Yang kedua, mendahulukan basuhan tangan kiri daripada tangan kanan, padahal tadi sunnahnya adalah mendahulukan bagian kanan dibanding yang kiri. Yang ketiga, mengusap anggota wudhu dengan handuk kecuali karena ada udzur. Jadi menghusap atau membersihkan atau mengelap daripada air wudhu setelah kita berwudhu hukumnya makruh kecuali ada udzur, misalkan karena luka atau sebagainya. Yang selanjutnya memukul wajah dengan air, ya, dipukul. Kemudian menambah jumlah basuhan lebih dari 3 kali dengan yakin, maksudnya dia sadar, dia sengaja bahwa dia melebihkan daripada basuhan tersebut, itu hukumnya makruh. Makruh ini apa? Melawan daripada sunnah. Tidak berdosa, ya, namun ya mendapatkan kerugian. Meninggalkan makruh hukumnya berpahala, ya. Meminta tolong orang lain untuk membasuh anggota badan ketika tanpa udzur, tidak sakit, ya, namun minta dibasuhkan tangan, minta dibasuhkan kaki padahal dia tidak dalam keadaan sakit. Yang selanjutnya terlalu banyak atau berlebih dalam berkumur-kumur sewaktu dia berpuasa, padahal berpuasa itu makruh ketika kita berwudu untuk berkumur-kumur atau istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian adalah perkara yang membatalkan wudu. Nah, perkara yang membatalkan wudu ini sama dengan penyebab datangnya hadas kecil. Ya, wudu batal bila mana keluar sesuatu dari 2 jalan, ya, baik itu lewat kubur, lubang bagian depan, atau dubur, lubang bagian belakang.
baik berupa angin ataupun berupa apapun kecuali air mani, karena air mani adalah bila mana keluar dia bukan hadas kecil, bukan wajib wudhu tapi wajib mandi, yaitu. Kemudian yang kedua, hilangnya akal, hilang kesadaran, bisa disebabkan oleh tidur, bisa disebabkan pingsan, bisa disebabkan gila atau mabuk. Maka hal yang demikian wudhunya menjadi batal. Bila mana dia tidur dalam keadaan posisi duduk yang mantap, yang menekan lubang duburnya, maka dia tidaklah batal wudhunya. Namun kalau tidurnya berbaring, tidurnya dengan terlentang, tidurnya dengan tengkurap, maka di situ adalah membatalkan daripada wudhunya. Kemudian bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, yang bukan mahram, tanpa penghalang daripada kulit tersebut, maka batal wudhunya. Yang keempat, menyentuh kemaluan depan dari manusia atau bulatan lubang anus, lubang dubur, ya, dengan bagian dalam telapak tangan, ya, bagian dalam telapak tangan atau dengan ujung-ujung jari, ya, menyentuhnya, ya, maka di situ membatalkan wudhu. Perhatian, makan dan minum tidaklah membatalkan daripada wudhu. Kemudian perkara yang dilarang bagi orang yang batal wudhu atau tidak berwudhu, maksudnya perkara yang dilarang bagi orang yang sedang berhadas kecil, ya, dalam berhadas kecil dia dilarang sholat, karena sholat itu harus berwudhu, ya. Kemudian dilarang tawaf, ya, dilarang menyentuh Al-Quran dan dilarang membawa Al-Quran. Nanti dalilnya kita akan jelaskan untuk pertemuan selanjutnya, ya. Jadi untuk melakukan perkara di atas wajib atau harus berwudhu.